Terima kasih MC kita ya, dan terima kasih nih para narasumber sudah hadir semuanya. Coba kita sapa dulu nih, mudah-mudahan masih ada nih. Bapak Dr. Siartono, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Prof. Ujang Semarwan yang saya hormati. Bapak Dr. Aditya Gali, halo. Nah, ini makanya perlu sepertinya mengecek nih ya. Oke. Yang berikutnya Bapak Dr. Suprin Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, ini nampaknya nih sehat semua. Dan tentunya yang ada Mbak Okti juga. Mbak Okti sudah hadir? Halo. Terima kasih Mbak Okti sudah hadir ya. Alhamdulillah narasumber kita ini lengkap nih. Kalau nggak ada Mbak Okti saya dimarahin nih karena ini Hari Kartini nih ya. Nah, ini kita kaitkan nih acara kita dengan Hari Kartini nih ya. Katanya nih perempuan tuh adalah konsumen yang paling banyak belanja. Nah, paling banyak maunya gitu ya. Betul ya. Jadi apa namanya? Ini momen yang spesial tanggal 20-21 April ini ya. Karena ada dua momen yang besar, Hari Konsumen dan juga Hari Kartini. Halo Dr. Adit, sudah hadir? Halo. Masih di jalan kayaknya, Prof. Masih di jalan ya, Prof? Masih di jalan. Oke, baik ya. Oke, baik, kita langsung saja. Oke, terakhir nih tentu terima kasih nih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dari berbagai tempat. Nah, kita ingin kenalan dulu dengan ibu-ibu. Mohon dituliskan di chat Bapak dan Ibu berasal dari mana saja nih kotaknya ya. Kita ingin tahu nih Bapak Ibu berasal dari mana saja kotaknya. Ada Pak Haryono, Angkatan 13 PB, Ibu Nina dari Bandung, Mbak Isti dari Bandung, Mbak Widi dari Bogor, wah luar biasa nih. Dari Surabaya, wah internasional benar kita nih hari ini ya. Dari Banten, Tulung Agung nih, wah benar jadi internasional kan. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, terima kasih ya. Ada Pak Redi ya dan seterusnya ya dari Bandung, wah ini rupanya nasional sekali nih. Baik, kita langsung kepada acara kita. Oh ya, terakhir jangan lupa juga nih para mahasiswa IPB yang hadir sejak pukul 1 tadi. Oke, terima kasih nih para mahasiswa yang tetap berada di sini. Bagi yang kesulitan di Zoom bisa masuk ke YouTube ya. Mohon Mas Mas Kemal ya di link YouTube-nya dikirimkan. Baik, terkait dengan Hari Konsumen Nasional. Nah, ini pertama saya ingin tanya dulu nih, mungkin apa makna Hari Konsumen Nasional nih bagi seorang pengusaha seperti Dr. Sri Hartono? Oh enggak, Pak Sri? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Prof. Ujang menarik pertanyaannya. Mungkin hari ini kita agak berbeda ya, Prof. Biasanya kita presentasi, hari ini kita ngobrol-ngobrol di ruang Zoom gitu. Ya, tentunya dari pengalaman saya sebagai pengusaha, memang penting buat saya sebagai selaku pengusaha untuk memastikan bahwa konsumen itu kan aset, Prof, buat perusahaan. Ini yang paling penting. Karena kalau kita berbicara tentang potensi Indonesia sendiri, kalau kita bicara tentang seberapa besar sih sebetulnya konsumsi rumah tangga Indonesia terhadap kontribusi ekonomi nasional itu tinggi sekali, Bro. Jadi sekitar 58,9%, artinya satu angka yang tidak main-main. Nah, ini kan pasar yang luar biasa, tentunya kita sebagai pengusaha mencari peluang untuk bisa menangkap potensi itu. Cuman memang di dalam proses perjalanan selalu ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dari pasar yang tersedia itu. Contohnya begini, Bro. Kalau kita melihat penjualan satu produk, kalau misalkan kita sekarang di era digital sekarang, kalau kita punya produk yang bagus, kemudian laku, itu biasanya produk palsunya tuh berjipun, Bro. Ini yang menjadi masalah utama dari proses transaksi, dan ujungnya adalah konsumen yang akan mengalami kerugian. Nah, disinilah sebetulnya kan tugas kita bersama nih di
forum ini untuk bersama-sama mari kita membangun kesadaran bahwa pasar itu tidak semuanya para pelaku usaha itu jujur. Ini jadi problem. Kalau kita bicara tema hari ini kan sebetulnya kalau bicara tema secara nasional kan tema Hari Konsumen Nasional tahun ini kan konsumen berdaya menuju Indonesia maju, dan secara subtemanya sendiri kan konsumen berdaya akan pulihkan ekonomi bangsa. Kita bisa kebayang kalau konsumen itu mengalami kerugian karena ditipu, yang harusnya pelaku usaha itu bisa bergerak roda ekonominya karena produknya dibeli, gara-gara dipalsu, akhirnya si pengusaha akan macet, Prof. Sudah otomatis. Oke. Ini masalah yang serius karena potensi yang besar itu akan diambil oleh para pelaku-pelaku nakal yang ujungnya yang mengalami kerugian adalah para konsumen. Nah, tentunya di kesempatan ini kita harus meyakinkan kepada para audiens yang menjadi pelaku di pasar selaku konsumen untuk tidak serta-merta percaya dengan para penjual di luar sana, sehingga butuh kecerdasan yang hari ini akan kita bahas bersama-sama, Prof. Oke, baik. dari saya dulu, Prof. Ini Pak Sri ini kan pengusaha nih, seperti menuding diri sendiri nih, tidak jujur. Wah, ini harus hati-hati nih ya. Betul sekali ya, berbicara tadi konsumen harus cerdas. Ini bahasanya memang seringkali apa ya, abstrak begitu ya. Ini abstrak ya. Jadi sulit sekali menerjemahkannya. Nah, coba kita dengar nih dari yang mewakili perempuan kita nih Hari Kartini nih. Nih Mbak Okti nih. Jadi kalau mendengar kata Hari Konsumen sekaligus Hari Kartini nih, apa nih maknanya nih bagi seorang Mbak Okti ya, juga yang sebagai akademisi, dan konsumen cerdas itu menurut Mbak Okti apa sih sebetulnya? Ya, apalagi sehari-hari ini katanya ibu-ibu ini paling banyak belanja nih. Nah, silakan Mbak Okti. Oke, terima kasih Prof. Ujang. Selamat Hari Konsumen dan tentunya selamat Hari Kartini untuk kita semua. Baik, tadi kembali ke pertanyaannya Prof nih, bagaimana apa sih tentang konsumen cerdas seperti itu ya? Kalau kita lihat kan konsumen cerdas itu sekarang di era digital, sebagai contoh ya, kita bisa melihat semua orang bisa mengakses banyak hal, bisa menggunakan sosial media mereka, bisa ya apapun, kita kanan kiri kita bisa mengakses secara digital. Mengakses dunia luar. Dan kalau kita perhatikan sekarang iklan tuh berdatangan tanpa henti gitu. Kalau kita masuk ke sosial media, buka dikit iklan gitu. Nah, bagaimana nih konsumen yang cerdas ini? Pertama, konsumen cerdas tadi sepakat seperti yang disampaikan oleh Prof. Arif Safari. Yang di awal nih Pak Arif Safari menyampaikan bahwa kita tuh paham dulu, sadar dulu nih bahwa kita mempunyai hak sebagai konsumen. Apalagi sebagai akademisi, jadi kayak punya kewajiban untuk mengedukasi para konsumen gitu ya, bahwa sadar dulu bahwa kita punya hak sebagai konsumen. Kalau kita perhatikan juga di era COVID kemarin, pandemik, betapa hancurnya tanda kutip ya banyak lah, kecuali mungkin Pak Sri nih ya bisnisnya adem ayem nih, justru makin naik ya Pak Sri ya. Soalnya bisnis kesehatan makin adem ayem gitu. Tapi memang banyak sekali bisnis-bisnis yang tanda kutip berantakan, tapi salah satu yang akhirnya bisnis mulai naik itu karena konsumen tanda kutip mempunyai rasa empati ya, mempunyai rasa empati yang tinggi karena shifting consumer behavior, salah satunya adalah empathic society. Mereka mencoba untuk membeli produk-produk UMKM gitu. Jadi memang konsumen itu luar biasa, konsumen kita di Indonesia seperti itu. Jadi mereka bergotong royong, mempunyai rasa welas asih untuk akhirnya mereka mau yuk sama-sama, bahkan membuat gerakan nih Prof, membuat gerakan untuk membeli produk-produk UMKM. Jadi luar biasa konsumen kita. Nah, luar biasanya itu justru harus diiringi dengan semakin sadarnya para konsumen akan hak-haknya mereka. Jadi mereka jadi lebih cerdas, lebih bijak lagi untuk mengonsumsi suatu produk. Begitu Prof, kira-kira Prof. Wah, menarik sekali nih ya. Ini sudah melakukan gerakan gitu ya. Nah, sebagai suami ini gerakan ini udah terasa nih. Ya, suami katanya, artinya apa? Semua uang milik istri. Ini ya. Saya dukung itu Prof. Gerakan itu Prof. Gerakannya udah berhasil nih Pak Sri ya. Oke ya. Ini kelihatan sekali nih ya bagaimana rupanya konsumen perempuan ini sangat aktif sekali ya. Nah, berikutnya nih kita dengar nih dari Pak Dr. Suprin Hanan. Beliau pernah menjabat salah seorang direktur di sebuah perusahaan BUMN. Sekarang beliau konsultan dan juga akademisi.
Pak Dr. Supin Hanan, silakan mungkin apa nih makna bagi Bapak tentang Hari Konsumen Nasional, Konsumen Cerdas, dan juga Hari Kartini nih. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ujang dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya selamat Hari Konsumen Nasional. Tadi juga banyak sekali udah dikemukakan ya. Ada Pak Arif Safari di awal, kemudian ada Pak Sri Hartono dan Mbak Okti. Saya dari sisi saya sebenarnya adalah menggarisbawahi tentang konsumen yang cerdas dan berdaya gitu ya. Karena sekarang kita kan sudah memasuki juga era digital di mana tantangannya sangat luar biasa. Nah, maka yang muncul di saya bahwa kita kan banyak informasi ya. Banyak informasi itu artinya memiliki informasi yang banyak dan lengkap itu penting buat konsumen. Kemudian perlu pengetahuan yang cukup gitu. Namun yang saya ingin lihat di sini adalah dua sisi, bahwa Hari Konsumen Nasional ini sebenarnya bisa kita lihat dari sisi bagaimana konsumen bisa menyadarkan dirinya gitu ya, dan yang kedua adalah tadi yang Pak Sri tadi, dari sisi pelaku usaha juga memperbaiki tentang produk dan layanan-layanannya. Nah, kalau saya lihat dalam konteks online, nah ini satu lagi, dalam konteks online, kita itu kan penduduknya kurang lebih sekitar 275 juta ya. Cukup banyak yang menggunakan atau mengakses internet. Saya mencatat itu sekarang itu sudah hampir di Januari itu sekitar 202 juta pengguna internet. Dan yang kedua lagi itu, iya betul. Dan startup banyak muncul dari aktivitas internet. Kemudian yang kedua itu adalah smartphone. Smartphone itu digunakan kan hampir semua orang ya, pada usia 16 sampai 64 orang itu katanya 96,4% itu mengakses internet. Nah, jadi ini luar biasa nih. Jadi menurut saya ini tantangannya sekarang itu adalah dengan munculnya berbagai bisnis kreatif berbasis digital. Di situ ada selain toko online yang biasa kita ketahui itu kan ada web developer, blogger, YouTuber, perpustakaan online dan macam-macam lagi gitu bermunculan. Jadi konteksnya di sini adalah lebih kepada melihat gimana nih konsumen menghadapi fakta bisnis di era digital ini, di mana virtual transaction-nya kan semakin kuat dong tentunya. Nah, disitulah kita bisa bicara kira-kira di mana gitu yang perlu kita perhatikan. Gitu, Prof, kira-kira. Oke ya. Nah, ini nampaknya dengan era digital ini lebih mudah bagi konsumen atau lebih sulit ya? Ini juga mungkin pertanyaan yang menarik ya. Tuntutan semakin cerdas itu nampaknya menjadi keharusan ya. Nah, yang berikutnya nih kita dengar nih narasumber kita yang kebetulan banyak bisnisnya berkaitan dengan digital. Pak Adit ya, sudah hadir Pak Adit? Halo Pak Adit. Nah, nampaknya belum hadir. Oke, kembali lagi ke Pak Sri nih. Pak Sri, di era digital ini konsumen lebih mudah bagi dia atau lebih membingungkan bagi konsumen, pilihan yang banyak, sementara kepercayaan tadi juga harus berhati-hati begitu. Gimana nih Pak Sri menyikapinya? Ya, terima kasih Prof. Ujang. Jadi sebelum saya menjawab ke situ mungkin perlu dijelaskan nih pada audiens tentang sebetulnya kalau kita bicara tentang level indeks keberdayaan konsumen Indonesia itu pada level mana sih, kan itu yang paling penting dijawab. Sebetulnya kalau kita lihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan kan level indeks keberdayaan konsumen kita itu masih pada level 49,07 kalau nggak salah Prof ya. Dan itu kan pada level mampu nih. Sebetulnya kalau kita memperhatikan bahwa kemampuan dari konsumen Indonesia itu memang tahu sih, sudah paham tentang haknya, udah ngerti itu, udah nggak ada masalah tuh. Nentuin pilihan, kemudian menggunakan produk dan seterusnya. Kemudian juga dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk kalau lagi sadar gitu, Bro. Tapi kalau bicara tentang memperjuangkan haknya untuk aktif ke sana itu masih jauh. Karena ini kan harus kita dorong. Jadi sebetulnya dengan adanya digital marketing yang begitu marak, itu sejujurnya karena memang kalau kita melihat tampilan di
gadget ataupun di komputer itu kan kita kan nggak pernah bisa melihat mengenai originalitas itu seperti apa. Yang original, yang asli, yang KW itu yang mana tuh orang nggak paham. Betul, betul. Ini yang jadi masalah. Justru yang menjadi penting itu adalah satu peranan dari pemerintah sih, Prof. Sebetulnya ini mungkin Pak Arif Safari yang harus mendorong nih. Ada satu kewajiban dari pemerintah untuk betul-betul melindungi dari para konsumen, karena dari praktek yang ada saat ini itu konsumen tetap jatuh pada level yang menderita kerugian, Prof. Dan juga pelaku yang jujur. Sejujurnya kami adalah pelaku bisnis yang jujur, Prof. Ini harus Insya Allah, percayalah. Dalam artian kita tidak pernah akan membuat produk yang tidak seperti yang di-approve dari lembaga yang mengeluarkan izin itu sendiri. Dalam hal ini adalah BPOM. Nah, permasalahannya adalah para pelaku usaha yang nakal itu kadang-kadang menghalalkan semua cara yang penting dapat keuntungan dengan memanfaatkan, karena tidak semua orang di Indonesia itu kan memiliki kemampuan yang sama, Prof. Tadi kalau di India kan nggak semuanya. Nah, itulah yang dia cari peluang. Dan itu lumayan, Prof. Dari sisi masalah revenue yang akan mereka terima dari upaya yang tidak ilegal tadi itu gede sekali. Nah, disinilah sebetulnya peranan kita nih di forum ini untuk menyadarkan bahwa tidak semua pelaku usaha itu jujur, itu pasti. Kemudian memastikan para konsumen itu juga harus memahami dengan betul kriteria produk apa yang akan dipilih, kemudian memastikan produk yang dibeli itu tidak hanya sekedar murah. Ya kan, karena orang Indonesia itu kan selalu pilihannya banyak, yang dia pilih adalah mana yang paling murah yang dia pilih, Prof. Oke, jadi, bagus ya. Itu masalahnya di situ. Oke, baik Pak Sri ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Coba kita dengar dari BPKN nih, Pak Arif Safari. Silakan Pak Arif Safari. Ini tadi silakan bisa menambahkan. Ya, jadi ini menarik nih, Pak. Prof, kalau terkait dengan masalah sekarang perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya ekonomi digital, maka penyebaran produk itu sendiri sekarang sudah semakin tersebar ya, Pak Sri ya, bisa kemana-mana itu. Dan juga orang-orang di pulau-pulau terkecil pun yang sebelumnya tidak pernah order, sekarang jadi order. Nah, permasalahannya adalah bagaimana pemulihan hak konsumennya. Sekarang kalau misalnya konsumen bersengketa, dia harus datang ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, ya, di kabupaten ataupun kota. Nah, sekarang kita bayangkan dengan penyebaran ekonomi digital yang begitu masif, mengakibatkan sebarang produk kemana-mana. Nah, kalau ada sampai produk-produk yang tidak sesuai yang diorder oleh si konsumen, konsumen akan bersengketa, apakah memungkinkan kita dengan cara-cara yang konvensional? Kita melakukan pengaduan mulai Badan secara fisik, segala rupa, kan nggak mungkin lagi. Oleh karena itu sekarang digagas di dunia, termasuk Indonesia akan menjadi salah satu pilot project ya untuk bekerja sama, membangun yang namanya online dispute resolution. Ya, jadi tidak perlu lagi secara fisik kita datang ke BPSK, ya, ketemu fisik, sidang segala rupa. Cukup dengan online dispute resolution. Jadi secara online saja bisa diselesaikan masalahnya. Sehingga hal tersebut juga bisa lebih efisien dan efektif. Ini yang sedang coba digagas nih, Prof Ujang sekarang ini. Ya, wah ini menarik nih ya. Sepakat ya. Jadi dengan digital ini kelebihannya distribution ini menjadi semakin bagus ya. Jadi orang dimanapun bisa punya akses kepada produk tersebut ya. Nah, ini menarik nih ya. Nah, coba kita dengar nih dari Mbak Okti nih. Mbak Okti, apa benar ya yang lebih banyak belanja online itu perempuan gitu dengan pernak-perniknya? Atau sama saja yang laki dengan perempuan? Nah, ini kita dengar nih. Kartini muda kita nih. Gimana Mbak Okti? Kalau ini harus polling nih. Ini Bapak Ibunya bagaimana nih? Pendapat Bapak Ibu sekalian nih. Oke, baik. Tapi begini Prof, pada dasarnya kan sekarang itu semua terintegrasi ya Prof. Ini suara saya apakah mantul? Bagus. Bagus sih. Aman. Saya agak sedikit mantul soalnya, baik. Ya baik. Sekarang segala sesuatu itu memang terintegrasi antara apa yang kalau kita lihat deh, apa kita nulis di WhatsApp begitu ya, kita nulis di WhatsApp, let's say kita mau berbicara tentang satu produk, tiba-tiba ketika kita membuka satu sosial media, produk tersebut muncul di iklan gitu ya, karena memang semua sudah terintegrasi. Kalau kita kembali ke proses rethinking ini, dulu customer 1.0 itu kan demanding, 2.0 aspirational, dia melihat orang, kemudian yang ketiga personal, 3.0 personal, dan sekarang masuk ke human, personalisasi. Nah sekarang itu teknologi digital marketing memungkinkan hal tersebut, bahwa semua iklan yang masuk ke kita itu semua terpersonalisasi gitu ya. Kalau misalkan masuk saya menantu idaman adalah
alumni IPB gitu kan, atau misalkan hal-hal yang benar-benar terpersonalize itu sebenarnya karena sudah terintegrasi, karena memang sudah ada teknologinya ke arah sana. Pada akhirnya semua yang kita sampaikan, semua yang kita obrolin, yang kita pikirkan bahkan muncul di sosial media kita, muncul di mana-mana. Kalau dulu anak saya bilang, wah pengen sepatu, baru ngomong sepatu nulis di WhatsApp, tiba-tiba muncul di Instagramnya dia, wah ini kayaknya pertanda nih Ami harus beli sepatu gitu, karena memang sudah terintegrasi. Dan hal tersebut sebenarnya akhirnya membuat pola konsumsi itu menjadi meningkat gitu. Sudah ada needs-nya, sudah ada awareness-nya, sudah ada interest-nya, tiba-tiba muncul iklannya gitu. Seperti itu Prof. Jadi kalau berbicara perempuan atau laki-laki, siapa nih yang paling ini, ya kembali lagi pada akhirnya ke pola gitu. Memang kalau perempuan, kalau saya pribadi saya tidak bermaksud untuk gender atau apapun, bahkan kalau di rumah saya sama aja nih Prof. Suami saya senang belanja juga gitu. Tiba-tiba ada paket gitu. Kayak salah satu kata sekarang yang paling disukai ini ada kata-kata ketok paket gitu ya. Tiba-tiba datang paket. Tapi poinnya seperti itu Prof. Itu karena memang sudah terintegrasi. Jadi hal tersebut jadi punya kecenderungan orang untuk mulai belanja lebih karena dia merasa, oh yang saya inginkan akhirnya terpenuhi, akhirnya datang di iklan seperti itu. Walaupun tadi seperti saya sampaikan, ya belum tentu juga benar apa enggak produknya. Gitu Prof. Oke. Ya, ini ada yang menarik ya. Ada salah seorang ponakan itu cerita ya, barang apa yang paling banyak dijual pada saat pandemi. Kemudian dia di salah satu marketplace yang paling besar di Indonesia. Itu ternyata menarik. Semua yang berurusan dengan perempuan ya. Ini menarik ya. Itu laku banyak terjual ya. Oke ya. Coba saya mau tes nih para peserta yang hadir di sini. Apa produk perempuan yang paling laku saat during pandemi? Coba nih. 1 menit dulu kita break ya. Kita lihat dulu nih para peserta nih. Coba para mahasiswa bisa nebak nggak? Ya, produk apa? Oke. Wah, oke, bagus Wah Anis. Oke, ini sudah ada beberapa yang muncul di menarik ya, skincare. Oke, apalagi ini ya, skincare. Oke, ada juga yang menyebut pakaian ya. Oke. Masker, oke. Alat olahraga, ya. Oke. Apalagi ini yang muncul nih. Oke. Wah, ini voucher GoFood. Oke. Nah, sudah ada salah satu peserta yang menebak ya. Ada yang mau kena ya. Daster, udah betul. Ternyata ini daster yang paling laku. Pak Opti udah tahu ini itu datanya daster. valid ini. Suami soalnya. Karena pandemik dasteran terus ya bro. Tadi dengan skincare juga ya. Ini menarik hijab ya, benar ya beberapa. Oke, baik. Coba sekarang kita akan dengar dulu mungkin dari peserta nih. Mungkin peserta kalau ada yang ingin bertanya ke salah seorang narasumber, monggo silakan. Atau bisa langsung untuk berbicara ya, atau di chat boleh, monggo silakan. Ya. Mangga, Pak Haryono, silakan. Nah, ini sudah siap nih Pak Haryono, Dr. Haryono, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ujang. Sebelum bertanya, sebenarnya kita appreciate ya, acaranya luar biasa, pembicaranya luar biasa, topiknya sangat relevan dan sangat inovatif ini ya, ECM ini. Jadi ya, saya mau bertanya ke, ya, sementara itu Prof. Ujang, nanti pertanyaan menyusul. Oke, baik, makasih Dr. Haryono, saya juga nih, anggota SKM. Nah, di sini juga sudah hadir nih. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan ingin bertanya. Ada Ibu Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB nih. Barangkali ada ingin yang ditanyakan, monggo silakan Ibu Dr. Nimi. Nah, ini kebetulan ini juga sedang merayakan Hari Kartini nih. Oke, kita sambil menunggu, mungkin Pak Dr. Suprin bisa menambahkan. Ya, menarik tadi memang kalau saya mengutip apa yang dikatakan Pak Haryono tadi, ini apalagi berbasis digital gitu ya. Jadi ada beberapa data Pak, sekarang ini kan terkontek dengan terkait dengan ada permasalahan risiko juga gitu ya. Jadi kalau kita bicara hak-hak konsumen kan kita pasti tahulah bahwa konsumen itu kan butuh sebuah kenyamanan, butuh sebuah keamanan. Butuh juga sebuah keselamatan di dalam mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Nah, kemudian
jangan hanya sekedar hak, tapi juga ada kewajiban konsumen juga sebenarnya. Ini sisi lain yang perlu kita lihat. Bahwa yang namanya konsumen itu, saya ingat dulu waktu di survei-survei gitu ya, kita selalu bicara apakah konsumen sudah membaca atau mengikuti petunjuk-petunjuk atau informasi gitu ya, atau prosedur pemakaian suatu barang, kemudian bagaimana kemudian kira-kira dia punya etikat baik nggak untuk melakukan proses-proses transaksi gitu ya, membayar barangnya sesuai nggak dengan nilai tukar dan macam-macam. Nah, maka kalau kemudian terjadi dispute, memang tadi apa yang dikatakan oleh Pak Arief kan bahwa dispute mesti diselesaikan. Cuman kan sekarang ini masalahnya di zaman digital tidak selalu harus tatap muka gitu yang dilakukan. Ini menurut saya satu aspek legal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang perlu kemudian diimplementasikan seperti apa untuk menciptakan rasa aman dan konsumen itu gitu. Nah, saya mengamati gitu ya dari satu sisi karena sempat juga waktu itu memberikan advice kepada salah satu startup gitu ya, terutama kaitannya dengan ada dua hal nih Pak. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan apa sih yang sebenarnya selalu dialami oleh para toko online itu gitu ya, keluhan-keluhan terhadap konsumennya gitu. Oh, oke. Nah, survei itu menunjukkan bahwa yang pertama itu terkait dengan masalah keyakinan dan kenyamanan. Ya dong, konsumen kadang-kadang takut juga berbelanja di online itu gara-gara mungkin jangan-jangan ini tidak memenuhi ekspektasinya. Nah, ini survei ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua apa? Keamanan pembayaran. Ya, meski Pembayaran ya? iya, yang kedua, meski transaksi elektronik gitu ya, itu dilindungi dengan sebuah sistem keamanan, itu masih juga banyak pelanggan yang meragukan gitu kan. Kemudian yang ketiga hasil surveinya itu adalah ongkos kirim. Ya, nggak tahu nih Mbak Okti nih yang biasa beli-beli biasanya kan pengennya gratis ongkir ya Mbak Okti ya. Nah itu kan ternyata ongkos kirim itu juga jadi keluhan sering yang terjadi gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah pengiriman barangnya sendiri ya, pengiriman barang. Dan yang kelima itu di online itu layanan pelanggan itu memang sangat terbatas gitu ya. Sehingga apa namanya ketika barang sudah diterima kemudian kontak lagi udah susah untuk urusan purna jual gitu ya. Nah, itu masalah pelayanan yang sangat terbatas. Selain masalah kualitas dan keoriginalan sebuah produk. Nah, ini juga yang harus dicari solusinya sehingga nanti pelanggan juga semakin puas, semakin kemudian berdaya. Tadi kalau Pak Sri mengatakan indeks keberdayaan konsumen yang sekitar berapa Pak Sri? Sekitar 40-an ya Pak Sri ya? 49. Walaupun mampu, tapi kan masih ada sekitar 50 sekian persen yang masih kita upgrade keberdayaan konsumen itu. Sehingga dia benar-benar mampu merasa aman, nyaman. Solusinya apa dong? Gitu kan? Mungkin segala macam payments, bentuk payments bisa digunakan di situ. Mungkin bentuk-bentuk retur barang kalau misalnya apa namanya barang tidak sesuai itu juga harus diterapkan dan diperjanjikan gitu di sana. Kalau yang lain-lain ya customer service 24 jam itu perlulah gitu. Seperti dulu yang kami lakukan di sebuah perusahaan jasa. Ya itu Pak Prof Ujang yang ingin saya tambahkan. Artinya itulah potensi-potensi yang kemudian muncul sehingga fakta di era digital ini kan banyak pelanggan pada akhirnya mendapatkan satu apa namanya fakta gitu ya dan kemudian mengajukan keluhan itu kepada yang lain gitu. Oke. Nah ini menarik nih. Ada dari Pak Khalid ya, Pak Khalid. Saat ini atau Pak Khalid mau bicara, boleh dipersilakan Pak Khalid. Pak Muhammad Khalid, silakan. Ini sudah ada di chat. Silakan kalau ingin langsung. Ya, sebentar dok. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ini menarik ya. Kita tahu bahwa memang sekarang ini kan era digital. Bahkan orang juga mengatakan ini adalah abad digital.
Bahkan dengan di abad digital ini banyak pilihan bagi konsumen. Seperti misalnya antara lain kebutuhan misalnya seperti saya, salah satu adalah kebutuhan saya adalah bagaimana saya berinvestasi di bisnis digital gitu loh. Bahkan seorang Elon Musk, kita tahu dia adalah pendiri mobil listrik Tesla. Dia itu mengalokasikan aset dia di aset digital istilahnya sekarang. Dia membeli Bitcoin dengan nilai 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 27 triliun. Dalam waktu hanya 1 minggu, yang Bitcoin tadinya harga 500, begitu dibeli menjadi hampir 1 miliar. Jadi dengan sangat cepat, dia bisa menaikkan aset dia dalam bentuk aset digital. Nah, kemudian juga sekarang di Indonesia banyak juga. Kalau kita ingin membeli saham, itu banyak platform-platform yang yang menyediakan kalau kita ingin membeli saham yang ada di Bursa Efek. Jadi saya sudah coba dan itu semua bagus ya. Cuman menjadi persoalan kita adalah sejauh mana dari sisi hukum kita dilindungi ya, di sisi digital ini gitu loh. Itu saja pertanyaan saya Pak Ujang. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Khalid ya. Salah seorang narasumber kita sudah hadir, ini Dr. Aditya Galih. Kebetulan beliau banyak menangani hal-hal yang terkait dengan digital. Nih Pak Adit, gimana Bapak melihatnya nih konteks digital ini? Ya, kebetulan beliau praktisi dari digital. Silakan Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru sempat join ini. Ya, monggo silakan. Jadi kalau lihat dari sisi digital tadi banyak yang sudah saya dengar juga ya, concern-nya gitu, pada customer gitu. Tapi juga kita memang kalau dalam industri 4.0 ini ya, yang mana segala sesuatunya sekarang bergerak gitu, dari kepemilikan aset yang tangible menjadi intangible gitu. Semua bergerak menuju digital. Dan customer pun suka nggak suka, mau nggak mau dipaksa gitu untuk bisa memahami dunia digital ya dengan segala permasalahan yang ada gitu. Jadi dalam hal ini saya perhatikan memang kita dipaksa sih sebetulnya, apalagi dengan adanya pandemik seperti sekarang. Nah, semua jadi bergerak lebih cepat gitu. Dari yang tadinya nggak ngerti atau nggak mau ngerti terpaksa harus mengerti gitu. Nah jadi kalau kita sebagai customer juga nggak mengupgrade gitu ya digital literasi kita, maka bisa dibayangkan gitu nanti kalau mau komplain misalnya jadi lebih susah gitu karena kita nggak tahu channelnya mesti di mana. Nah dalam hal ini sebagai penyedia gitu ya, penyedia digital itu ada satu yang kita sebut namanya customer touch points. Nah, customer touch points ini adalah suatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh sebagai provider ya, maupun customer-nya sendiri untuk bisa memberikan feedback, ya, baik feedback yang bersifat positif ya, maupun feedback yang bersifat membangun. Karena customer touch points itu bisa macam-macam bentuknya, bisa yang direct. Kalau nggak puas secara digital ya bisa sampai juga dengan face to face. Tapi rata-rata sekarang bisa lewat via email, via WhatsApp, via grup misalnya gitu ya. Karena kalau komplain sendiri biasanya nggak dengerin gitu. Tapi kalau komplain rame-rame satu grup nih biasanya, waduh nih yang komplain satu grup misalnya satu komunitas tertentu gitu, baru kemudian bisa diprioritaskan gitu ya. Nah, jadi harus kompak ya konsumen ya. Iya betul, jadi kompak juga konsumennya. Jangan cuma sendiri, karena kadang-kadang juga dari sisi penyedia services digital kalau cuma dihitung 1, 2 gitu biasanya sih nggak diprioritasin gitu ya. Tapi kalau yang satu komunitas yang memang signifikan, berpengaruh misalnya kelihatan Instagram influencer-nya atau followers-nya tuh besar gitu ya, itu langsung dapat prioritas tuh. Oke, ini orang harus segera harus segera direspon gitu. Nah, di satu sisi juga kita sebagai customer memang suka nggak suka ini adalah channel. Jadi ada justru dengan kita memberikan feedback itu akan memperbaiki services di masa yang akan datang, gitu ya. Karena hal tersebut ya digitalnya akan menjadi digital service akan menjadi lebih baik kalau diberikan feedback secara konsisten dan bersama-sama gitu. Dan sekarang sudah jauh lebih mudah ya. Kalau kita suka sama nggak suka
biasanya tinggal tik aja bintangnya 1 atau 5 gitu kan. Jadi ketahuan. Nah, setelah itu biasanya nanti yang bintangnya 1, 2 itu di follow up sama digital services-nya, kira-kira nggak puasnya di mana gitu ya. Nanti oke, terima kasih ada respon di sana. Dan sekarang jauh lebih yang apa ya, kalau yang sudah ada di Play Store misalnya gitu. Sekarang bahkan kalau kita download misalnya gitu, udah langsung ditanya how's your experience dengan aplikasi kita misalnya, langsung berikan kita bintang 5 gitu untuk service yang lebih baik gitu ya. Hal-hal tersebut menurut saya adalah sebuah proses yang memang sudah normal jadinya gitu ya. Supaya apa? Supaya feedback ini jadi lebih mudah gitu. Dan memperbaiki atau meningkatkan kita punya performance juga gitu dari sisi digital services. Jadi kembali lagi juga sebagai penyedia nggak bisa berdiri sendiri gitu, karena akhirnya juga harus melakukan testing, trial and error gitu. Jadi customer juga ada sisi di mana memberikan feedback ya, itu sebagai bagian dari konsumen yang bijak kalau menurut saya. Jadi nggak cuma sekedar menikmati proses services dan produknya, tapi juga memberikan feedback untuk perbaikan-perbaikan di masa yang datang. Seperti itu, Prof. Kalau dari ya, baik. Ini semakin menarik ya. Kita sudah sedang melewati era 4.0 dan sudah masuk ke era 4.5.0. Nah, nampaknya digital ini nyata itu memudahkan konsumen, memudahkan produsen, tapi juga kalau saya dengarkan tadi dari para narasumber, ini tantangannya juga dan risikonya juga semakin tinggi. Karena ada pihak ketiga nih ya, pihak ketiga yang mungkin kriminal ya, yang mengambil benefit dari konsumen dan juga produsen. Jadi sebetulnya yang vulnerable, yang rawan ini juga konsumennya, juga produsennya oleh pihak ketiga ini, apakah itu hacker atau apapun. Nah, kita akan dengar dulu nih dari Pak Dr. Arif Sapari sebagai anggota perlindungan konsumen ya. Ini apa saja nih problem-problem ya yang dikeluhkan oleh konsumen ya. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Karena saya melihat begini, bukan saja konsumen nih yang rawan ya, dia mendapatkan penipuan ya, kerugian, tapi juga produsen ya dengan ulah pihak ketiga ini. Silakan Pak Arif Sapari. Baik, Prof. Jadi pengaduan yang masuk ke BPKN memang sekarang pada saat kita naik terus nih Prof pengaduannya Prof. Ya. Di tahun 2019 itu sampai dengan 1.800-an. Tapi di 2020 pada saat pandemi itu turun 1.300 Prof. 1.367 tepatnya. Namun sekarang sampai dengan pertengahan Maret kemarin naik lagi Prof. 670 tuh cuman hampir 3 bulan gitu ya. 3 bulan. Iya, 670 tuh naik lagi. Nah, memang kenaikan ini terjadi adalah di sektor digital. Digital sebagian besar naik, ya. E-commerce naik gitu ya. Nah, lalu apa aja kasus-kasus pengaduan yang masuk ke kami? Itu yang pertama, itu adalah betul yang biasanya tuh order yang di order apa sampainya beda. Itu yang paling sering terjadi. Ya. Nah, terus ada yang sudah di order terus di cancel sepihak, Prof. Uangnya kembalinya lama sekali. Ya, gitu. Ya, refund-nya yang lama gitu. Nah, di samping tadi masalah perlindungan data pribadi, Prof. Ya, ada juga yang melaporkan ke kami mengenai kebocoran data-data pribadinya yang kemudian akhirnya dijual di dark web. Nah, ini adalah yang pengaduan yang sering terjadi masuk ke kami, Prof. Jadi sekali lagi memang permasalahan sekarang dengan ekonomi digital ini, penyelesaian kasusnya memang tidak bisa lagi sektoral, Prof. Harus dilakukan secara lintas sektoral. Saya cerita satu kasus, Prof, menarik sekali. Ya, silakan. Ya, ada orang, ya, ini ibu-ibu mau pakai satu ojol, ya, pergi ke satu tempat. Nah, kemudian tiba-tiba naik ojol, jatuh dia, Prof. Jatuh ke jalur Transjakarta, ketabrak oleh Transjakarta, kakinya patah. Masya Allah. Nah, kemudian kita pertanyakan ke platformnya, Prof. Ini tolong Anda harus mengganti ini karena ini konsumen sudah dirugikan. Dia katakan, saya bukan pelaku usahanya. Saya hanya menyedia platform ojol. Siapa pelaku usahanya? Driver ojolnya. Jadi kalau mau ini ditanyakan minta komplainnya langsung ke driver ojolnya. Seperti itu, Prof. Nah, kemudian kami coba bantu cari lagi ke Jasara Harja untuk dapat asuransi. Datang ke sana dia katakan karena kecelakaannya tunggal, maka tidak bisa diberikan penggantian. Harus diberikan hanya atas dasar kebijakan. Karena kebijakan sifatnya jadi kecil, Prof. Dia patah kaki, nggak mungkin bisa mengcover semuanya. Gitu.
Akhirnya kami datang juga ke Kementerian Perhubungan. Di Kementerian Perhubungan kita pertanyakan masalah itu, dia katakan roda 2 bukanlah alat transportasi umum. Nah ini kan akhirnya apa? Ngambang nih si konsumen, kasihan juga gitu. Mereka hak-haknya tidak bisa terpulihkan. Nah oleh karena itu memang perlu direvisi terus terang aja undang-undang perlindungan konsumen yang ada dengan mengakomodir tentang tadi penyelesaian masalah yang lintas sektoral ini, Prof. Karena kalau tidak, tadi yang pertanyaan masalah legalitas betul. Legalitas di era digital ini konsumen selalu kadang-kadang berada di pihak yang lemah. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Ini menarik ya. Jadi selain kemudahan, ini juga tantangan hukum ya. Ini semakin kompleks ya. Saya pikir ini kasus yang menarik yang disampaikan oleh Pak Pak Arif Sapari juga ini karena memang kan kebetulan keberadaan ojol juga dari sisi hukum ya sebetulnya adalah sebagai sebuah situasi yang diterima oleh pemerintah ya. Yang yang belum ada solusinya ya sampai sekarang ya. Terbukti dengan kasus seperti itu ternyata ojol itu tidak dianggap ya sepeda motor sebagai transportasi yang sesuai hukum ya. Nah, ini mungkin juga tantangan bagi kita semua dan belum ini terselesaikan COVID itu datang. Tapi kesimpulan saya di ujungnya itu tetap konsumen menjadi orang yang paling rawan ya untuk mendapatkan risiko dan juga kerugian ya. Oke, Pak Sri gimana melihatnya ini? Ya, jadi ini menarik sekali, Prof. Kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini, tentunya kan kita berusaha untuk melindungi dua belah pihak nih. Jadi kalau kita melihat gangguan kesehatan, Prof? Ya, halo, bagus suaranya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya kalau kita bicara tentang aspek hukum, harusnya kita memikirkan dua belah pihak, Prof. Karena saya selaku pengusaha ya, Prof ya. Itu dengan hukum dari sisi konsumen dan juga dari sisi para pelaku usahanya sendiri. Dan itu seperti yang kami lakukan, Prof. Jadi ini untuk sharing, untuk pengalaman saja untuk para peserta di siang hari ini. Kan masalah di era digital ini kan tadi seperti di depan saya sampaikan, pemalsuan produk itu maraknya luar biasa. Pemalsuan ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah pemalsuannya luar biasa. Ini contoh saja. Jadi kalau misalkan produk yang laku di market, itu dalam hitungan minggu, itu sudah ada produk palsu, Prof. Ini saya cuma sharing ya, Prof. Pertama itu cuma ada 5 lapak yang memberikan pemalsuan. 3 minggu kemudian itu sudah ada 20. 1 bulan sudah ada 200, Prof. Itu beda semua. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana mengantisipasi ini? Kalau kita pengusaha yang cerdas, itu akan menggunakan dua sisi, Prof. Jadi yang pertama adalah mencerdaskan konsumen dengan melakukan edukasi. Cuman permasalahannya kalau kita teriak-teriak di media digital itu nggak pernah ada yang dengar kan gitu kan. Kita menggunakan media yang lain yang bisa memberikan suatu edukasi kepada masyarakat umum. Yang kita edukasi adalah kebetulan saya melakukan 2 proses transaksi, yang satu ada di digital, yang satu ada di TV home shopping, Prof. Nah, di TV home shopping inilah saya melakukan edukasi, menjelaskan tentang originalitas dari sisi produk kita dibandingkan dengan produk yang ada di lapangan. Yang terjadi adalah kalau kita bisa memprotek dari sisi packaging misalkan, Bro. Packaging kita itu dipastikan tidak bisa dipalsu oleh siapapun yang paling canggih membuat packaging, Bro. Jadi kalau ada keluhan pelanggan terkait dengan komplain kepada pengusaha, tetapi kita punya bukti yang real bahwa itu adalah produk palsu, kita nggak pernah akan bisa diganggu, Bro, secara hukum. Ini penting, karena ini kan butuh. Jadi kalau misalkan Anda bisa mengcover dari sisi satu halaman gitu ya, tapi halaman lain dia nggak pernah akan bisa palsu. Di dalamnya itu ada kode-kode dan seterusnya, dia nggak pernah akan bisa palsu, Prof. Serial number-nya udah kita siapin segala rupa. Jadi sebetulnya di era digital itu untuk pengusaha cerdas itu nggak usah khawatir sebetulnya. Tapi yang jadi masalah adalah kita harus mencari channel untuk bisa menjelaskan kepada publik tentang apa yang kamu beli itu memang seperti apa yang ditawarkan. Yang jadi masalah adalah banyak para pembeli, para konsumen yang membeli produk karena tergiur harga murah, nggak peduli itu palsu dibeli. Kalau
itu barang yang tidak dikonsumsi nggak apa-apa, Prof. Ya. Yang jadi itu kalau itu Obat dipakai untuk dan makanan dikonsumsi ya. dan makanan. Wah, itu sadis, Prof. Itu efek sampingnya mengerikan sekali. Nah, inilah yang kita bangun dan akhirnya itu berhasil. Ini hanya sekadar pada waktu kami dipalsukan rame-rame itu, Prof. Itu kita mengalami drop itu hampir 70%, Prof. Wah, Kebayang nggak, luar Prof? biasa. 70%. Kemudian kita bergerak dengan menggunakan berbagai media, kemudian kita naikkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah naik kembali normal lagi, dan itu nggak tanggung-tanggung, Prof. Jadi kita bisa melibas sekian banyak, pelan-pelan mereka tuh akan nyerah sendiri, Prof. Artinya apa? Para pengusaha punya kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi para pengusaha harus memiliki kecerdasan untuk memastikan produk yang dimiliki itu tidak bisa dimainkan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Ini harus dilakukan, Prof. Jadi Ya, baik. Ini penting sekali. Ya, saya sepakat ya. Ini menarik ya. Tadi seperti yang saya katakan, hubungan antara produsen dan konsumen, ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan. Nah, salah satu kasusnya adalah perilaku hacker dan perilaku ini yang pemalsuan. Karena pemalsuan jelas ini merugikan produsen sekaligus konsumen. Nah, saya juga punya pengalaman yang menarik, Pak Sri ya. Buku saya perilaku konsumen itu begitu saya lihat di marketplace, harganya bervariasi dari 30.000 sampai 230.000. Harga aslinya 130.000. Nah, saya juga mungkin itu salah satunya ya, pemalsuan itu. Yang lebih mengerikan lagi pada saat sebelum marketplace ada, itu juga sudah dipalsukan. Buku saya dijual di DPR, di bawah pohon rindang. Harganya 1/5 ya. Kalau beli di toko 130.000, di situ 20.000 ya. Begitu saya lihat palsu betul ya. Waduh, saya marah-marah Pak Sri ya, Bapak Ibu semua. Saya sewot, tapi saya dinasihatin oleh teman saya. Ujang bersabarlah katanya ya. Anggap aja ini hukum karma katanya. Waktu itu mahasiswa dulu sering fotokopi katanya ya. Kemudian saya sewot juga begini, saya bilang, kamu harusnya bersyukur, jangan katanya. Buku kamu ada yang mau malsuin, artinya buku kamu laku katanya ya. Kalau nggak ada yang malsuin nggak laku. Ya ini sebagai pengobat ya. Ya udahlah. Akhirnya saya nggak pikirkan lagi. Mungkin kalau volumenya besar ya mungkin saya juga bergerak dari sisi hukum ya. Tapi inilah salah satu contoh ya apa namanya. Nah sekarang kita lihat nih konsumen yang mewakili ibu-ibu nih, Mbak Okti nih. Mbak Okti gimana melihatnya nih? Apakah ibu-ibu lebih cerdas di dalam melihat barang ya? Biasanya ibu-ibu lebih sensitif gitu ya, sebagai konsumen cerdas. Beda dengan bapak-bapak kalau belanja ingin cepat gitu ya. Gimana Mbak Okti? Ya, terima kasih Prof. Ini menarik sekali ya. Tadi juga disampaikan ada dua belah pihak. Pertama dari sisi pengusahanya ya harus lebih cerdas dan konsumen. Nah, konsumen untuk ibu-ibu memang lebih teliti. Tapi memang definisi teliti itu harus kita pahami bersama bahwa konsumen juga harus memahami bukan hanya hak tapi benar seperti Pak Sufrin sampaikan kewajiban. Jadi definisi telitinya itu harus didefinisikan lebih dalam lagi bahwa contoh misal kalau kita berbicara kita belanja online di marketplace kita harus tahu nih kayak misalnya di Shopee sudah ada official store, sudah ada pengusaha pun sudah memberikan deskripsi yang jelas. Jadi itu untuk mengurangi praktek-praktek kecurangan, Prof gitu. Jadi sisi konsumen pun ya mereka juga harus sangat aware terhadap hal tersebut bahwa di dunia bisnis itu sangat banyak sekali praktek-praktek kecurangan dan kita sebagai konsumen memang harus lebih teliti gitu. Dan mungkin saya nggak tahu ya perempuan jadi lebih detail begitu ya Prof ya untuk bisa melihat, tapi saya rasa ini baik perempuan ataupun laki-laki memang sebagai konsumen kita harus memahami itu untuk mengurangi praktek-praktek kecurangan. Jadi kewajibannya itu juga harus dipenuhi ya. Bukan hanya sekadar menuntut hak aja nih Prof. Jadi posisinya seperti itu. Jadi harus balance dari hak dan kewajiban. Dan kalau bisa kita mengerjakan kewajibannya dulu baru nanti akhirnya kita menuntut hak kita. Seperti itu gitu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan Kartini Indonesia ini dengan tantangan digital ini memang harus mau belajar terus ya. Supaya tadi haknya diperoleh dan juga tidak mudah tertipu ya. Nah, Pak Suprin gimana melihatnya nih, Pak Suprin dari pengalaman Bapak? Pengalaman saya gini, Prof. Saya melihat dari sisi bahwa konsumen ini kan memang tidak bisa terlepas dari iklan-iklan yang ditujukan oleh para perusahaan-perusahaan produk jasa ataupun lainnya gitu ya. Nah, memang kejadian banyak seperti misalnya contoh konsumen itu
yang saya baca terakhir itu banyak membeli investasi misalnya. Oh, Ternyata bahwa investasinya itu adalah dilakukan oleh investasi yang ilegal gitu ya. Nah, ini kejadian ini selalu berulang dan banyak sekali gitu. Nah, ini kan konsumen itu memang perlu kita berdayakan untuk memahami sebenarnya instrumen untuk berinvestasi secara digital itu konsekuensinya seperti apa gitu ya. Dan kemudian dia tahu gitu aturan mainnya. Ya. Jadi saya membaca waktu itu dari yayasan konsumen Indonesia lah. Dia mengatakan banyak sekali terjadi kasus-kasus yang komplain itu juga terkait dengan masalah itu gitu. Kemudian karena ini ranahnya juga adalah ranah yang ada di OJK misalnya ya. Data OJK itu menyebutkan bahwa tahun kemarin itu ada 99 investasi bodong, Pak. 99, wah luar biasa ya. Dan itu banyak sekali gitu. Bahkan ada 87 perdagangan berjangka, forex yang ilegal. Ya. Dan ada yang direct selling juga ada yang ilegal, bahkan itu banyak entitas seperti misalnya fintech ilegal. Nah, mungkin nih Pak Adit nih akan bisa cerita lebih banyak gitu. Jadi kemunculan yang ilegal itu menurut saya juga bagian dari kenapa para pengusaha-pengusaha dalam tanda kutip yang mau bermain, yang kata Prof. Ujang memanfaatkan itu tadi, dia akan semakin merajalela gitu kan. Karena seperti itu. Nah, ada juga yang menarik itu adalah saya ada lihat itu yang case di Bapepti misalnya. Bapepti itu selalu memblokir, Pak. Setiap ada situs penyedia jasa investasi, trading misalnya gitu ya. Itu ada yang baru saya baca terakhir itu Binomo. Binomo itu muncul dan muncul lagi gitu. Bahkan sudah 20-an kali diblokir, muncul lagi gitu. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain karena itu dilakukan oleh pelaksana bisnis digital yang ada di luar negeri. Nah, ini muncul lagi masalah gitu kan, karena perundang-undangan kita itu kebanyakan adalah hal-hal yang terkait dengan nasional. Sementara bisnis di era digital itu sudah internasional gitu. Bahkan pelaksananya di tempat yang lain. Karena apa? Mereka kan punya yang buat web hostingnya di luar negeri gitu. Jadi begitu diblokir di luar dia bikin jangkauan lagi hukum yang ya. baru. Di luar jangkauan hukum. Jadi itu hal-hal yang terjadi yang kemungkinan bisa tadi itu kalau misalnya pihak ketiga mengambil keuntungan dari sisi era digital, bisnis di digital ya seperti itu menurut saya. Oke, baik ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini semakin memang era digital dengan konsumen ini menuntut kecanggihan yang luar biasa ya. Tapi ada satu poin tadi yang menarik ya, bahwa nampaknya di semua sektor yang urusan digital ini dituntut konsumen semakin cerdas ya. Nah, Pak Aditya ini salah satu area ya yang disebut dengan kredit online, apa sih istilahnya yang populer tuh ya, atau fintech ya. Ini ojol ya. Pinjol, pinjaman online ya. Nah, ini kemudian Bapak sebagai praktisi di mana nih sisi lemah dan ininya? Ya. Jadi gini Prof, kalau untuk terutama ya investasi bodong, pinjaman online itu kalau dari OJK sudah ada aturan yang sangat spesifik ya. Kalau mau dapat terdaftar ataupun berizin ya, itu wajib servernya itu ada di Indonesia gitu. Begitu. Wajib itu sudah ada di dalam requirement ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama server Anda ada di mana, begitu dia sebut di luar Indonesia udah langsung dicoret, nggak bisa lanjut itu aplikasinya gitu. Aplikasi Kenapa itu Pak? Pinjaman online. Ya karena salah satunya adalah perlindungan data konsumen ya. Karena nggak mungkin nanti kalau ada misalnya contoh Amazon yang paling Amazon Web Service ya AWS itu yang biasa dipakai gitu. Kalau ada di Australia berarti nanti data orang Indonesia nongkrongnya di Australia semua gitu kan. Itu berarti nggak benar itu di sana gitu. Jadi itu diwajibkan oleh OJK. Jadi kalau dari sisi preventive action-nya sudah ya. Nah, cuma di sisi yang lain memang yang namanya demand ya Prof. Jadi gini,
siapa yang nggak mau pinjaman, siapa yang nggak mau duit gitu ya. Jadi dibuat semudah mungkin sehingga pendaftaran cukup dengan KTP saja gitu ya, difoto. Dan perjanjian pun juga sebenarnya jelas gitu bahwa perjanjiannya tidak di Indonesia, cuma memang konsumen juga karena mungkin ada kebutuhan dan juga situasinya juga nggak memungkinkan untuk membaca secara detail, jadi begitu melakukan aplikasi mengisi aplikasi itu semua serba diklik-klik aja gitu ya. Begitu semua sudah oke, setuju, duit ditransfer gitu misalnya. Nah nanti begitu akhirnya ditagih jadinya nggak bisa bayar, mulai itu nanti debt collector-nya nyebar ke nomor kontak list yang ada di handphone kita misalnya gitu ya, semua orang ditagihin misalnya. Nah, itu sangat luar biasa sangat luar biasa menyalahi aturan sebetulnya. Tapi memang sometimes ya saya rasa juga konsumennya perlu bijaksana juga dalam hal ini gitu, karena hal tersebut sudah jelas diperingatkan oleh OJK bahwa jangan meminjam di pinjaman yang ilegal ya, pinjol ilegal misalnya. Nah, yang jadi persoalan kan memang dari sisi approval ya, persetujuan, termasuk juga investasi bodong ya, dengan janji-janji misalnya kadang-kadang nih misalnya masukin pendaftaran uang cuma 300.000 nanti bisa dapat 1 juta dalam sekian hari, cukup ngeklik 18 kali misalnya gitu, ngeklik 100 kali dapat uang sekian. Nah itu ada modus-modus yang seperti itu, Prof. Jadi ada satu kemudahan memang karena unsur digital ini, tapi sisi yang lain memang financial literacy itu harus dibarengi dengan digital literacy at the same time gitu ya. Oke. Nah, digital literasi mungkin ada, tapi financial literasinya belum ada, terutama dari sisi risk mitigation-nya gitu ya, atau risk exposure gitu, misalnya dari sisi investasi ataupun dari sisi pinjaman itu tadi ya, bagaimana efeknya kalau tidak bisa membayar. Itu perlu disadari dan dipahami juga oleh konsumen gitu. Nah, ini memang kewajiban kita semua bersama-sama tadi secara komunitas ya. Jadi banyak pinjaman online yang ilegal ataupun investasi bodong yang ilegal itu ditutup karena adanya komplain yang secara bersama-sama. Jadi komunitas gitu. Okay. Jadi akhirnya mereka ditutup. Jadi tadi yang diinfokan oleh Pak Sufrin itu benar, ada 99 yang ditutup, itu most of the time. Dan mungkin semuanya ya, itu ditutup karena adanya komplain yang lebih dari satu orang. Jadi pasti ada 10 orang komplain yang hal yang sama, bahwa ini hasilnya pengembaliannya tidak sesuai gitu, atau penagihannya kasar. Nanti kalau sudah lewat dari aturan OJK itu langsung masuk ditutup gitu ya, langsung ada tim satgasnya itu ya khusus untuk hal tersebut. Jadi saya rasa kitanya juga ada ya, harus ada financial literacy, digital literacy, dan awareness bahwa ini ada yang boleh oke dan tidak oke gitu. Kayak contoh makanan lah Prof ya, kalau konsumen kan kalau jajan di pinggir jalan sama jajan di restoran udah pasti lebih terjamin di restoran kan. Kalau di pinggir jalan ya ada sakit perutnya nanti ujung-ujungnya gitu ya, resiko tanggung sendiri lah Prof gitu kalau mau harga murah ya. Jadi baik. Ya, itu Prof dari saya. Pak Adi, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini semakin asik sebetulnya diskusinya. Cuman waktu yang membatasi kita ya, sebentar lagi 3.30. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya simpulkan di sini nampaknya dengan era digital sekarang bahwa memang kebaikan, kemudahan, kenyamanan ya segera didapat oleh konsumen, tapi juga risiko yang semakin besar, tantangan yang semakin besar. Pada akhirnya konsumen harus selalu belajar ya, karena semakin canggih modus dari pengusaha, semakin canggih juga pengusaha ditipu oleh orang lain, dan semakin canggih pula orang-orang ketiga yang memanfaatkan produsen maupun konsumen. Dan seringkali isu konsumen tadi, ketika kita mengatakan konsumen harus bijak dan cerdas, sepertinya sesuatu yang abstrak. Tapi ketika kita kena dampaknya, kita yang dirugikan itu akan terasa sekali ya. Contohnya, ada kasus yang pernah saya alami, tiba-tiba ada tagihan sekian juta rupiah, padahal saya tidak pernah melakukan transaksi. Nah, bersyukur saya teliti. Nah, jadi tadi kata kuncinya, cerdas itu artinya teliti. Tagihan apapun baca kembali ulang. Belum lama juga hampir kena ya. Kita tidak membeli sesuatu tapi tercatat di situ. Nah, inilah kenapa seringkali isu konsumen, kerugian terhadap konsumen lebih luas dari isu dan lebih dalam dari isu kemiskinan. Karena yang kena dampak buruk karena konsumen tidak cerdas dan teliti adalah dari mulai konsumen bawah yang tidak mampu dan sampai konsumen yang paling tinggi. Dan kewajiban kita yang ada di sini, forum, untuk senantiasa memberikan edukasi kepada para konsumen kita. Sehingga konsumen kita di era 5.0 ini harus lebih cerdas, lebih bijak, dan salah satunya adalah lebih teliti.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya pada bincang-bincang dari forum ESIM ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir dari berbagai kota dan juga para mahasiswa yang telah menyimak di forum bincang-bincang ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan mengadakan acara-acara seperti ini lagi yang tujuannya adalah empowering konsumen, ya, memberdayakan konsumen. Konsumen memiliki pengetahuan yang cukup agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.